match nantinya, karena kali ini hero dari anti-match seolah masih belum dikeluarkan sama sekali, Ranger Mas. Yes. Masih ditahan Kalau misalnya gue bilang Be ya, dengan posisi dari tim Rebel and Genflix ini untuk mau mempertahankan posisi dari tim EVOS Legends, kalau gue memilih ke arah Yuzong. Kenapa? Di early, walaupun dia cuma punya pasif, tapi itu yang bakal bisa menyelamatkan seorang jungler dari Percik terhadap jauhnya dari seorang Val. Kenapa? Dengan invasinya, dengan satu buah lifesteal dan bahkan pasif yang terus keluar terus-terusan tanpa adanya cooldown, hanya tinggal menunggu barnya saja. Itu anti-match sudah bisa perkasa banget. Tapi dengan lapu-lapu memang punya burst damage yang besar. Tapi untuk waktu menuju ke level 4, dia butuh waktu dan momentum. Dan jangan sampai ketika menunggu waktu itu, Versiknya sudah terombang-ambing, terpongkeng di arah jungle. Wow. Ya benar sekali Oji. Ini juga udah langsung menjawab ya bagaimana tadi dari first bandnya adalah Popheus, tapi ternyata itu langsung mengarah ke area Lancel. Terlihat langsung bagaimana di sini pola pemain ataupun apa yang ingin digunakan oleh pemain dari Rebellion Genflix. Terlihat sekarang udah ada Grok lagi. Akankah nanti untuk faktor-faktor yang kemungkinan bakal menjadi sandbag pada ujung-ujungnya akan dihilangkan lagi oleh Rebellion Genflix karena mereka masih punya satu kesempatan lagi nih Prof. Karena ini masih terlihat Esmeralda nih, belum terlihat hero-hero dari McAlice. Alice juga masih ada, lalu Ruby juga masih ada Palmon juga, lapu-lapu juga masih terlihat, masih bisa digunakan juga sejauh ini nih. Nah, Ruby possible banget sih untuk diamankan oleh EVOS Legends, dan bahkan tidak menutup kemungkinan Rebellion Genflix akan melakukan ban terhadap Ruby di last ban mereka, karena satu potential hero yang memiliki sisi power yang tinggi juga dengan dua skillnya, Don Wolf King dan I Am Offended, tentu akan sangat amat mengganggu dan bahkan jadi balance dengan physical damage-nya. Apalagi kalau misalkan dipegang sama Clover, let's say dipegang sama Clover sih, berarti otomatis dia akan mendapatkan gold yang lebih leading, dan untuk mendapatkan itemization seperti attack item itu kayaknya bakal possible banget. Dan sekarang sudah terlihat sepertinya dan sudah di-ban gitu saja untuk satu hero-nya. Udah dipilih barusan sama Om Lexus. Oh, tapi ternyata Benedetta yang akan jadi pilihan. Ruby terbuka, Alice terbuka, tapi kalau Alice ini 4 magical damage dealer, dan menurut aku gak wise sama sekali karena gak balance. Dan melihat dari Rebellion Genflix juga, mereka adalah rata-rata hero jump in. Tapi menurut aku dengan Kagura yang udah terbuka seperti ini, apalagi menghadapi dua hero locker ya, Lancelot dan juga Jauhead, aku cuma mungkin consider terhadap penggunaan payung dari Wan. Dan Wan gak boleh asal-asalan menggunakan payungnya di mid game, karena kalau berhadapan dengan single target, minimal Kagura itu gak boleh asal-asalan untuk buka skill 1, Pak Pulung. Oke. Ini begitu banyak possibility yang bisa diamankan juga oleh pemain dari EVOS Legends. Mereka punya harus satu, tapi ternyata Chow yang dipilih untuk bisa mendapatkan penculikan terhadap player yang dimiliki oleh Rebellion Genflix, Oji. Tapi ini anti-match. Iya, sayang banget. Itu dia. Sayang banget. Yang gue tunggu padahal RKT. Dengan beribu-ribu match yang dia lakukan, kapan dia menggunakan Chow sebagai tank? Tapi di sini lihat langsung ada seorang Buba dengan seorang Saber, dan di sisi lain Lunox untuk sisi samping. Lunox di samping. Ini Lapu dan Chow-nya ditukar ke arah RKT adalah salah satu hal yang lumayan oke. Kenapa? Karena dengan RKT yang suka mengganggu di garis depan, satu buah senpunya itu bisa menghindari satu buah triple swipe, dan bahkan pergerakan dari seorang RKT ini bisa sepayur ke siapapun yang ada di depan mukanya. Dan lapu-lapu bakal jump in ke arah belakang. That's why kenapa Profesor KB pengen banget lapu-lapu dan burst damage yang besar tanpa adanya item. It's okay ya Profesor ya. Ya, itu balancing banget sih untuk physical damage dealernya. Ruby atau bahkan lapu-lapu it's okay banget. Tapi back again, kita belum pernah lagi melihat Chow dari rack-nya. Dan mungkin hari ini adalah harinya Ranger Mas. Dan kalau itu terjadi, ya mungkin ini akan menjadi hari yang spesial banget. Dan ya, Tamus ternyata yang bakal diambil. Dan inilah dia Chow, beribu-ribu match yang sudah lama sekali aku nantikan RKT dengan Chow-nya. Akhirnya saya sama Profesor KB selalu menantikan Chow ini. Dari zamannya dulu MPL season 1 itu dia udah bermain dengan Chow. Dan bahkan terlalu jarang digunakan di scene kompetitif ya, bahkan hampir tidak pernah ya Profesor ya. Dan akhirnya 2 season lah nungguin hal-hal kayak gini nih. Yes, dan akhirnya kali ini sudah digunakan Profesor KB. Dan di draft kali ini Profesor KB lebih ke arah yang mana Profesor? Wah, ini early stage rusuh pasti EVOS sih, nabrak mereka. Oke, untuk Pak Pulung? EVOS. Oke, kita lihat kali ini 2 untuk EVOS. Apakah
Analisa dari para profesor dan juga caster kita benar ataukah malah fakta yang membuktikan di dalam line of down? Langsung saja kita menuju ke match yang pertama, MPL season yang ke-8. Let's begin. Dan tentunya dipandu oleh Galung Emas, KB Pulung Ranger Emas. Let's go Babu. Sedap. Ini dia langsung aja kita menuju ke match yang pertama di hari ini dengan KB yang pertamanya EVOS Legend versus Rebellion Conflict. Terlihat langsung ada Wana berapa dengan sabar, sementara itu Versik masih diganggu dengan adanya Val yang ingin maju ke bagian depan. REKT dengan cownya memberikan backup dengan cukup baik juga, tapi diputerin. Udah kayak kopi diputer di pasar malam. Engkau mau kemana? Versik sedikit lagi HP tersisa, tapi dia masih punya satu space escape dan masih selamat dari area tersebut nih Oji. Yes, bener banget. Tapi bakal lihat RKT di depan sama Val menjadi pilihan dan first blood didapatkan. Satu buah first blood dari tim EVOS Legends seperti kata Profesor KB Dr. Insinyur Dr. Handas Rian Batistuta yang dibilang satu buah first blood akan diamankan EVOS Legends, dan betul bahkan first bloodnya diamankan di sini 40. Meanwhile, ada satu buah cutting min dari seorang Clover dari top lane, dan jangan lupakan anti-match God laner Tamus terkuat di bumi. Bakal coba masa Biro menjadi pilihan kedua dan bakal lihat ganti-gantian dapat satu poin karena badan gak mau ngelepasin begitu aja. 1 poin ditukar 1. Tapi ini ada kerugian untuk tim dari EVOS Legends. Kenapa? Karena Birul masih punya damage. Item tidak terlalu banyak, dia masih bisa memberikan damage dan berbalik dengan anti-match yang harus dapetin item. Ejector ke arah belakang, Awan masih coba bertahan, masih ada free depan sana dari PJ dan juga Blocker Triple menjadi pilihan kedua. Huba gak boleh keluar lagi karena dia gak punya triple swipe Apollo. Iya, dia masih level 3, dia belum punya triple swipe, belum bisa mengangkat siapapun, dan pastinya bukan derajatnya diangkat, tapi nyawanya yang diangkat nantinya oleh Saber. Kita balik lagi menuju ke arah bottom lane di mana ada Antime dengan Tamusnya, udah ada Ryuk dengan Xbox-nya, melihat dari kejauhan lah itu hero kemana, udah balik lagi ke arah sana. Ternyata mereka bertukar lane karena ada Esmeralda yang ke bottom dan juga ada Tamus yang menuju ke arah topnya. Turtle mulai dicolek-colek nih Ji. Oke, Turtle udah coba buat colek, tapi ternyata EVOS Legends sepertinya memberikan harapan palsu. Seperti para wanita di sana terhadap Pak Pulung yang sudah tua renta ini. Harapan palsu sering dikeluarkan. Tapi lihat, Rebellion Conflict berada di garis depan. Ingat, jangan terlalu birahi. Masih level 3. Ryuk masih coba untuk memaksakan. Anti-match membuka vision. Lihat dengan roda komedi putarnya. Bahkan Versik berada di arah rumput. Siapa yang bakal coba diincar? Ryuk bakal coba dipaksa. Belum ada yang overturn dan Ryuk masih di garis depan. Ryuk punya flicker, tapi Ryuk gak punya immortality. Berusaha belakang Huba bakal menjadi pilihan dan bahkan Versik pun dan Wan kali ini gak bisa berbuat banyak. Huba hari ini bakal coba untuk dapetin satu lagi dan menjadi Ryuk dengan satu balas insanity dan retribusi dengan cukup kapan diamankan. Paul menjadi pilihan kedua. Anti-match mencoba bertahan dan bahkan anti-match sudah survive in the top lane 40. Wow, terpisah peperangannya. Apa yang terjadi, tapi double kill berhasil didapatkan juga oleh Kakuranya, digunakan oleh Wan. Ada beberapa player dimiliki oleh Rebellion Conflict, mereka pun harus kehilangan nyawa. Sementara Clover langsung mengejar ke arah Jisa dengan Lancelot-nya. Engkau mau pergi kemana? Nah, masih bisa selamat dengan Phantom Execution yang dia miliki nih Profesor. What happened with peperangan barusan nih? Wow, itu zoning out yang luar biasa banget dari Rebellion Genflex ketika mereka terfokus sama Versiknya. Jadi ketika Versik tertangkap tidak ada retribution, mereka bisa fokus sama objektif Turtle. Itu yang terjadi Pak Pulung, dan bahkan udah mulai lurus lagi ke arah jungle nih. Waduh, diangkat kagak dia? RKT-nya masih bersembunyi, tapi ternyata Wave Dragon tadi langsung aja mengarah ke arah Uba. Versiknya masih berhasil selamat nih Oji. Peperangannya begitu terpisah lagi Ji. Udah bakal lihat Huba dapat satu poin tapan shutter begitu saja. Iwan dan Amadari pun tidak harus ditumpangi, tapi lihat Jisa mencoba untuk melanjutkan seorang Versik. Abang-abang yang ngomong lepas begitu saja, tapi sayang sekali Kontrosnya gak kena dan bahkan Jisa yang tershutter. Clover is coming. Ryuk menjadi pilihan kedua. RKT dengan beribu-ribu match dari cowoknya. Memberhentikan pergerakan dari seorang Ryuk di arah bottom lane. Rebellion Conflict kehilangan banyak poin akan dengan satu buah baiting dari seorang Versik. Versik benar-benar dilindungi oleh abang-abangnya. Sang anak kecil kali ini berhasil selamat dari satu buah maut. Di luar daerah top lane sana, Birul dengan darah keningnya dan bahkan anti-match sadar akan hal itu. Dia memilih untuk mundur terlebih dahulu, gak mau memaksakan keadaan yang mungkin menjadi satu hal yang buruk atau bisa menjadi membalikan keadaan untuk EVOS Legends 40.
Yap. Terlihat ada 3 player yang dimiliki oleh Rebel Gameflick. Mereka coba untuk membuat perimeter agar tidak ada player dari EVOS Legends yang bisa masuk ke arah outer turretnya yang ada di area top lane sana. Tapi terlihat lagi dari minimap ada 4 yang dimiliki oleh EVOS Legends. Mereka berjalan bersamaan mencoba untuk membangun lagi chemistry ataupun setup agar bisa mendapatkan beberapa player yang dimiliki oleh Rebel Gameflick. Tapi ternyata belum ada serangan-serangan lagi karena ada Turtle yang udah mulai nongol. Ini akan menjadi objektif mereka selanjutnya, tapi anti-match. Coba dia dapat purple buff dari mana? Itu badannya ada purple buff. Benar, itu mengganggu pergerakan dari Rebel Gameflick. Tapi tenang, EVOS Legends ketika dia kehilangan 1 buah turtle di turtle yang pertama, mereka nggak trauma, mereka masih mau lebih, mereka tidak mau memaksakan untuk team fight, tapi mereka memiliki arah objektif. Lihat RKT menzoning permainan seorang Biru, tapi sayang sekali Biru kali ini tidak berhasil di kick, tidak berhasil di sepayur karena udah gak ada flicker lagi, dan Clover still survive, masih coba untuk bertahan, dan bahkan kali ini bisa dibagikan oleh seorang Clover. Lihat Ubah langsung coba datang dengan 1 buah execute Ezreal langsung menumbangkan, tapi dua player karena salah. RKT gak ada yang lihat, ganteng tapi kali ini masih bisa salah kick, dan meanwhile di arah top lane sana Percik berhasil dapetin 1 objektif gaming. Oh salah, maksud aku berarti tadi flicker yang digunakan Saber dari seorang Huba, bukan execute. Silakan Pak Pulu. Yap. Sementara purple buff-nya kali ini juga akan langsung diamankan lagi oleh Persik. Valnya melihat dari kejauhan, dan Biro juga yang berjalan sedikit demi sedikit agar bisa mendapatkan ataupun memberikan gangguan. Tapi ternyata tidak. Mereka gagal untuk mempertahankan ke arah purple buff-nya. Huba dengan ninjanya, Sabernya masuk ke dalam rumputan mencari target selanjutnya. Jisa pun berhasil untuk mengamankan 1 purple buff yang dimiliki oleh EVOS Legends. Aksi mirroring yang sangat baik dilakukan. Sementara anti-match langsung diangkat begitu aja dengan triple swap-nya. Udah ada package yang diaktifkan, tapi itu pun tidak kuat lagi untuk mendapatkan damage yang dikeluarkan oleh beberapa player dan dimiliki oleh Rebel Gameflick. Oji, lihat Clover mencoba mendapatkan 1 buah poin di arah tengah, tapi Persib menjadi pilihan tengah sebab force solo kill dan kalau seorang Val terlalu sedikit damage yang diberikan, tapi bahkan di sini Ubah terdiam seorang diri flame dengan pasti. Torres masih dihindari, Jisa mau kemana? Gak boleh pulang, dan ternyata pancar terakhir menyelamatkan Jisa dari 1 buah penculikan atas EVOS Legends. Dan Ryu dengan konsistensinya berada di arah gold lane berhasil mencoba untuk mendapatkan 1 buah turret, dan dia hampir saja almost, tapi ternyata almost is never enough. Meanwhile Ryu bakal coba dipecahkan begitu saja, tidak ada 1 buah last insanity. Oke, tapi kali ini kita lihat di mana EVOS Legends bakal coba untuk fokus menuju ke arah turtle-nya lagi. RKT di garis tempat sana, lihat kenapa pakai brute force itu, karena bakal coba dikombinasikan dengan emblem support yang dia miliki. Makin lebih kenceng jalannya, dan bakal lihat Ubah bakal menjadi pilihan. Langsung ada Paul Starmon menuju ke arah seorang Lancel, tapi Ubah tertabrak begitu saja. Red bisa diamankan, Ubah mengenai seorang Versi, dan bakal Versi ditumbangi tanpa ada basa-basi. 1 hilang, ditukar oleh seorang Jisa. 2 jungler yang sama, tapi sepertinya kali ini bakal menjadi keuntungan untuk EVOS Legends. Duel dengan Sepayur berhasil mengamankan Val, dan bahkan Ubah menjadi 1 buah poin tambahan. Tersisa 2 player tim Rebel Gameflick by 1 get 3, dan Order Brilliance menyelamatkan hari dari Ludox Biro, Pak Pulung. Wow. Tapi anti-match masih ingin lebih melemparkan lagi Mortal Side-nya, dan juga tadi Chow-nya. Dia memang terlihat jelas ada di depan player yang bikin Rebel Gameflick, tapi pergerakannya untuk bisa memberikan Wave Dragon entah bagaimana caranya secepat itu, dan berhasil untuk menendang langsung ke arah beberapa player dari Rebel Gameflick nih, Profesor. Turtle ketiga tadi aku sempat lihat didapatkan EVOS, tapi Jisa dan Versiknya sama-sama tumbang. Trade killnya sebenarnya adil, tapi kalau 1 tukar 2 tentu nggak bakal adil sepanjang itu. Apalagi ini udah memasuki menit yang ke-8, network udah mulai kelihatan perbedaannya 4,4k, dan EVOS Legends perlahan-lahan leading, Pak Pulung. Yo, terlihat Palnya ingin maju ke bagian depan dengan injektor, tapi ternyata Anselm Fossil dikeluarkan begitu aja. Engkau pergi kemana, di mana, dan sekarang ada REKT yang langsung menjadi korban. Diangkat sudah dengan triple swipe, bukan derajatnya tapi nyawanya dipalaskan lagi dengan ada 1 player tadi dari EVOS Legends dengan 1 poker trick, dan juga dari Magic ditambahkan lagi dengan 1 lagi paling Starmon dilompatin habis-habisan, Oji. Oke, tapi bakal coba dipasang Space Escape ke arah belakang. Anti-match is coming. Clover kali mencoba diangkat, tapi tidak tahu. Wan datang dengan 1 buah flame shot yang overturn. Hanya berhasil mendapatkan seorang Val. Di belakang sana, langsung ada Volley Starmon. Ryuk menjadi pilihan. Immortality sudah ada. 3 player tim Rebel Gameflick, mereka sakaratul maut. Harus mundur terlebih dahulu dan harus merelakan 1 buah objektif turret, dan bahkan EVOS Legends stand by on position. Ubah bakal menjadi pilihan. Ubah bakal coba ditendang, dan Duel Dragon yang baik. Combo jump from RKT Victory dengan 1 buah Clover berhasil dapat
satu orang Huba. Kali ini masih bisa dikoceng. Clover dengan selotnya. Jisa udah gak punya combo lagi. Dan Tondros yang sakit menghujam jantung seorang Esmeralda. 3 pedang menghujam jantung. Dan langsung tersungkur begitu saja Pak Pulung. Itu cepat banget loh tadi movement speednya, dari lari di bagian belakang konsolnya dia milikin, dia hilang juga, datang langsung nendang tulang punggung orang. Ini benar-benar dari cowoknya berhasil berkali-kali untuk melakukan strategi seperti itu. Lordnya pun terlihat, ini damage-nya udah dari masing-masing player udah sangat-sangat sakit sekali, tapi Lordnya udah mulai ke reset nih. Ada Birul yang masih melakukan farmingan. Oke, ini memang betul. Birul sedang melakukan farmingan, tapi ingat, Clover tidak boleh salah masuk. Kenapa? Salah masuk dia bukan diangkat, tapi dia bakal di-burst sama seorang Birul. Dan plusnya untuk EVOS Legends, Birul ini adalah single target, bukan area of effect. Jadi lihat, langsung ada Deadly Magic dan juga Poker Trick, hanya nggak trigger Order Brilliance, maka coba dipasang begitu saja. Menunjukkan seorang Huba, festival tumbangi dan bahkan lihat combo coba berhasil menghilangkan seorang Huba, dipasangkan kembali. Wan harus hilang, Shadow didapatkan, udah nggak ada combo. RKT seorang diri tadi menemani dan Ultimate versus everybody. Lihat, ini pertarungan dari 4 versus 2. Akankah seorang Ultimate mengacak-acak backline dari tim Rebel Gaming dan bahkan Clover mencoba untuk menarik ulur, menari-nari indah di sana mengganggu, dan bahkan damage yang diberikan dari seorang Clover membuat Jisa dengan seperempat arah terakhir dari kali dikeluarkan retribusi dengan cukup baik, dan bahkan Ultimate memilih ke arah tengah. Pilihan yang bagus dan tepat dibandingkan rugi, tidak dapat tin apapun, dan bahkan Ultimate the wise decision yang dia dapatkan ini mungkin yang membuat dia berharga 600 juta rupiah. Silakan Profesor. Iya, tim fight yang bahkan targetingnya balik lagi aku bilang Huba sangat amat bijak dengan triple sweepnya. Dia mendapatkan Versik dan artinya tidak akan ada lagi retribution untuk Contest Lord. Apalagi teman-teman dari Rebellion Genflix, mereka punya Lunox, jadi burst down untuk Lordnya akan lebih cepat kali ini, Ranger Mas. Alright, betul sekali. Satu buah turret sudah diamankan di arah mid lane. Pal, gak ada yang lihat. Meanwhile, dua terakhir menuju ke arah seorang Huba, tapi ternyata Dark Kening. Cover yang dikeluarkan oleh seorang Birul gak berhasil mendapatkan RKT, kan RKT meng-cancel follow up dari kicknya. Karena ini kalau RKT paksa di situ, RKT bakal bisa ditumbangin. Informasi telah diberikan, Dark Kening tidak ada. Meanwhile dari bottom lane, Wan coba untuk menjaga berganda seorang Bapak Lotter Horror. Clover is coming. Fam coba berusaha seorang Clover, tapi tercatat di sini para pemain dari tim Rebel Genflix stand by on position, dan RKT terlihat jelas. Semua mata tertuju pada RKT Pak Pulu. Yap, RKT-nya pun kali ini dia udah mencoba untuk melakukan flanking dan masuk ke dalam area yang berbeda, agak bisa mencoba untuk memutari beberapa plan milik Rebellion Gaming, tapi ternyata tadi posisinya ketahuan. Masih berada di dalam rumput yang sangat-sangat nyaman. Ryuk dan juga Pal hanya melihat dari kejauhan tanpa bisa bertemu langsung dan juga bersentuhan. Tapi ini dia itemization-nya, Prof. Aku bisa melihat bagaimana ada satu item dari Valnya yang emang bener-bener kayak Radiant Armor, ngedeny banget Versik atau bahkan Wan nanti kalau misalkan udah punya Athena Shield satu tambahannya lagi. Dan untuk dari Clover dia udah cukup wise dengan Brute Force, dan bahkan ada satu buah Calamity Reaper sebagai salah satu contender untuk mananya. Jadi dia dari team fight mananya gak bakal hilang, tapi absorb damage ini dia butuh satu item lagi, itu adalah Holy Crystal menurut Pak Pulung. Holy Crystal kayaknya bakal lengkap. Oke. Ini pun semuanya menjadi pasif lagi, masih menjadi cukup pasif permainannya Oji ya, karena mereka hanya masing melihat dari kejauhan, nyusun setupnya lagi. Oke, tapi ini buat kalian semua, jangan lupa untuk vote momen game favorit kalian di Sneak Video ya, dan dapatkan hadiah skin tentunya hanya di Sneak Video, dan download sekarang juga. Dan kita bakal back to the game dengan EVOS Legends yang bakal coba disusul dan bahkan kehilangan satu buah Lordnya. Mereka masih mengungguli dengan 41.000 gold, yaitu sekitar 1.300 rupiah. Sedangkan para pemain dari tim Rebel Genflix, mereka masih tertinggal dari segi poin dan juga gold. Dan mereka harus melakukan team fight dengan solid seperti itu lagi. Karena ketika satu kali lagi 3 atau 4 orang bakal hilang, ini mungkin menjadi keuntungan untuk tim Rebel Genflix. Tapi apakah kalau menurut gua tadi ketika ada nyebrang dari Huba dan juga dari seorang Pal, itu kelihatan di map, iya nggak sih Profesor? Kalau kelihatan di map, ini flickernya Hubanya sih emang dari tadi kayak seolah-olah cuma buat versi kata Wan doang sih. Sumber damage-nya jadi yang paling incer. Wah. Oke, tapi ternyata di sini bakal coba menuju ke arah seorang Pirul. Udah kan Order Brilliance, Pirul pun down. Mencoba untuk dengan Dark Keningnya, tapi dengan sabetan dari Selendang Bahaya berhasil menumbangkan 1 poin tambahan. RKT menahan 1 buah flickernya. Di depan sana, para pemain dari tim EVOS Legends standby on position. Versik berada di garis belakang. Versik benar-benar kabur dari seorang Huba. Siapapun Huba di sana bakal coba ditendang begitu saja, dan bahkan kehilangan 1 buah para pembuff. Karena para pembuff gak dipegang sama Jisa untuk saat ini, Pak Pulu.
Yap. Terangan adanya satu player tadi yang berhasil langsung diamankan begitu ya. Cuma di arah yang berbeda ada sebuah pergerakan yang dilakukan juga oleh pemain Rebel Gameplay. Udah mulai cukup sakit juga bagaimana damage yang dihasilkan oleh beberapa player yang dimiliki oleh kedua tim ini. Ada Rio yang ingin pulang ke bagian belakangnya, ingin masuk ke dalam lagi area pertahanannya. Hanya saja Clover terus memberikan tariannya, ingin mendapatkan juga satu player, tapi ternyata masing-masing dari mereka juga cukup tebal. Persik mulai masuk di bagian belakang, ada purple buff di dalam tubuhnya, tapi di bagian tengah ada satu karat lagi yang berhasil dihancurkan Oji. Oke, bakal coba dipaksa tapi lihat One Flea-nya berhasil menyelamatkan dan bahkan Winter Transit save the day, but not too long. Asal Bubble Force berhasil mendapatkan seorang One anak ada di Bontini. Clover akan menjalankan satu buah poin tambahan, tapi ternyata Clover bukan jadi hadiah. Tapi Clover masih bisa kabur dengan Falling Star Moon-nya. Di sini EVOS Legends kehilangan 2 poin. Mereka harus mundur dan bahkan kehilangan poin ketika Bapak Lord yang terhormat muncul, Profesor KB. Ini bencana, Profesor. Yes, timingnya ketika mereka terlalu terfokus sama Ryuk, ternyata di mid-nya mereka mengincar ke arah One dan One-nya udah ke-trigger dari satu Winter Truncheon-nya, makanya mereka nggak punya defense mechanism lagi. Tapi kalau Lord ini udah aman banget kali ini Ranger Mas. Oke, berhasil diamankan dari Trubus cukup baik, tapi Clover kali ini mencoba untuk menjadi bulan-bulanan warga. Lansani tidak pakai Duar Wak. Wow, kali ini menulangkan seorang Clover karena base-nya memulangkan dengan tambahan poin kill untuk tim Rebel dan Genflix. Mereka harus menahan inhibitornya, sedangkan dari tim EVOS Legends pun mereka tidak punya fast clear seperti Chang'e, seperti Parsha, ataupun Beatrix di arah mid lane-nya. Ini bakal menjadi salah satu hal yang berat dan mungkin membuat EVOS Legends setidaknya kalau dia masih bertahan, mereka kehilangan 3 gigi terakhir mereka, Pak Pulung. Wah, 3 gigi terakhir dong. Baik, jadi sebelum mempeng mereka juga harus memperlihatkan ataupun membuat bagaimana pola permainan mereka baik kembali. Karena sekarang Rebel Gameplay mereka udah memperlihatkan bagaimana mereka sangat-sangat menginginkan poin dari EVOS Legends. Bisa aja untuk kali ini push yang mereka lakukan itu akan menghasilkan sebuah poin kemenangan, Oji. Yes, betul banget dari bottom lane. Ada foul coba untuk mendapatkan satu buah One. Ubah standby on position. Langsung ada satu bola sisa yang tidak pakai. Kali ini ternyata Penta masih ke arah belakang. RKT masih bertahan. Falling mencoba untuk follow para pemain dari tim EVOS Legends. Tidak ada anti-bad versus everybody. Semua damage telah diterima. Tidak ada follow up dan bahkan satu pada tim juga bakal berhasil mendapatkan satu poin tambah dan Persik harus tumbang. Masih saja bertahan dengan satu pos space escape. Dan di belakang sana dua mereka telah keluar. Dan langsung ada disambut oleh seorang Clover dengan selendang mayanya. Selendang maya dari Clover berhasil mendapatkan satu hadiah. Dan sepertinya tim fight yang di-trigger oleh seorang RKT ini berbuah manis. Dan bahkan Clover gak mau hasil lebih hingga Clover dikeluarkan. Palmaka menjadi bulan-bulan dan warga menjadi pilihan kedua. Dan bahkan Persi mengganti begitu saja. Lihat Rico dilakukan. Dan Limit juga bakal treatment shot. Dan seorang bal di tangan sana, Pak Pulung. Yap, pertempuran pun masih berlanjut juga. Jisang, kau mau pergi kemana? Akan ku kejar kau sampai ke ujung dunia. Lihat saja dalam minimapnya Tamus. Lalu udah ada Clover lagi yang mencoba untuk memotong bagaimana jalur pelarian. Ada Phantom Execution sedikit lagi. IP tersisa, makankah dikejar habis-habisan Tamus di bagian belakang. Lompat lagi ke bagian depan. Nah lo, langsung digaruk punggungnya Jisa dengan satu tonrosnya masih bisa selamat sejauh ini. Damage yang sudah sangat sakit pun belum mampu untuk bisa menumbangkan Jisa. Walaupun ada satu hal lagi yang sangat-sangat menyakitkan, yaitu ketika aku berpura-pura mengikhlaskanmu, namun disitulah jiwaku bergejolak untuk selalu menginginkanmu. Oji. Lebih sakit lagi ketika aku bersamamu, tapi ternyata hubungan kita tanpa status. Lebih sakit lagi ketika aku bersamamu, tapi ternyata aku hanya penghiburmu, bukan milikmu. Tapi ternyata yang overturnnya ternyata menjadi satu buah hiburan untuk Birul. Dihilangkan dengan Order Brilliance begitu saja. Dan pakat tidak menjadi hiburan EVOS Legends. Karena ada informasi diberikan tidak adanya satu buah wombo combo combro dari seorang One anak dari Pontini. Dan EVOS Legends kita lihat tadi tim fight yang luar biasa bagus berhasil didapatkan. Akankah lihat berkumpul seperti ini? Oh my god, Council Israel dicari keberadaan para tim EVOS Legends di mana, dan anti-match ternyata menjadi bulan-bulanan warga. Dan ternyata anti-match sticky anti-match versus everybody. Pages telah dibuka, satu buat Tornos, dan bahkan anti-match gak bisa bertahan. Kali ini udah gak ada sword skill sama sekali. Bakal coba dikata begitu saja. Clover is coming, menuju ke arah seorang Lancelot di depan sana, dan menuju ke arah seorang Huba pun bakal ditumpahkan begitu saja hingga overturn. Dua hilang, dan bahkan kali ini anti-match memberikan satu buah permainan luar biasa. Biru gak bisa pulang, mau jadi koin, harus ada satu buah latih tadi luar. Clover menjadi pilihan, tak begitu dapatkan Valtteri seorang diri bersama dengan seorang Rio kali ini, Pak Pulung.
Coba lihat di ZPM Live yang dilakukan oleh pemain dari EVOS Legends. Semua lane-nya berisikan dengan begitu banyaknya minion yang siap menabrak langsung ke masing-masing ibu tertarik dimiliki oleh Rebellion Genflix di bawah. Bisa aja mereka mendapatkan ada Lord Kempai PB mandiri ditabrak dengan Sable Force-nya. Sedikit lagi Epi tersisa, lane-nya keuangan di akhir pula, tapi Val-nya masih berhasil kabur dan juga masuk lagi ke dalam base yang dia miliki, Noji. Ini kalau Rebellion Genflix lagi-lagi komit terhadap seorang anti-match, mereka sudah bisa dipastikan bakal ditumbangin di game ini. Anti-match satu ditukar dengan 4 sword skill, itu benar-benar hal yang tidak wise. Langsung ada versi di depan sana, Sanity ke arah belakang, lihat Red bisa diamankan oleh siapa, tapi ternyata Persik is coming, dan Persik ditumbangin begitu saja hingga Overton dikeluarkan. Selamat kalau seorang Wananama dari Ponti di save the day. Wan berhasil mengamankan Lord, dan kali ini anti-match mencoba untuk mundur karena lihat kawanannya yang sudah tidak ada lagi. Clover mencoba cover sang saudaranya menuju ke arah belakang. Dua side laner keras dari tim EVOS Legends adalah draft pick yang lumayan bagus dan bahkan menyelamatkan mereka di menit 20, Profesor. Ini yang terjadi barusan adalah fight yang sangat amat buruk bagi EVOS Legends, apalagi setupnya di dalam Lord seperti itu, semuanya sekarat keadaannya, dan Val dia fresh banget, dan ini bakal bisa ditabrak asal-asalan Ranger Mas kalau Lordnya ke arah top lane. Yes, benar banget. Sedangkan itu seperti kata Profesor kami terhormat langsung adalah Sanity karena belakang belum dikeluarkan dalam Police Star dikeluarkan, tapi lihat combo Combro. Mereka harus menunggu RKT. Clover pun ditumbangkan dan this is it. Rebellion Genflix take the game one. EVOS Legends saranya hutan lagi-lagi tercabik.